Terjemahan baru kedua diberi judul pada bagian perikop ini adalah Yesus bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 24 nanti kaitannya dengan Injil 1 Yohanes 4. Yohanes 8 ayat yang ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dan sebelum ayat ini Kristus pun bersabda kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tapi fokus kita adalah ayat yang ke-24. Mengapa Kristus mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ada dua hal yang ditekankan Kristus dalam ayat ini. Yang pertama, kalau kamu tidak percaya aku, kamu akan mati dalam dosamu. Mengapa Kristus mengatakan hal seperti itu? Mengapa Dia mengatakan kalau kau tidak percaya bahwa anihu, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini hanya dapat dipahami kalau kamu mengerti sejak semula kamu dicipta untuk apa. Pernahkah kita bertanya, mengapa Allah menciptakan saya? Atau pernahkah Anda bertanya, mengapa Allah menjadikan saya ada di dunia ini? Apakah Anda pernah bertanya demikian? Mungkin Anda terlalu sering mengatakan bahwa Tuhan mengasihiku, Tuhan mencintaiku, Tuhan sangat menolongku. Maka dalam puji-pujian tadi dikatakan Tuhan menolong dan lain sebagainya. Itu benar, tetapi mengapa Ia menolongmu? Halo? Oke. Ya. Mengapa Allah menjadikan manusia? Mengapa Allah menciptakan manusia? Apa alasan Allah membuat manusia? Ada yang mengatakan Allah menciptakan manusia agar Allah punya teman. Allah menciptakan manusia karena Allah membutuhkan manusia agar Allah itu tidak kesepian. Tapi rasanya hal itu menjadi salah sebab apa? Sebab Allah tidak perlu manusia karena Dia kesepian, karena Dia Sang Bapa itu sejak kekal bersama dengan firman dan rohnya. Yang oleh karena ketika Ia bersama firman dan rohnya itu, Ia tidak kesepian. Karena Sang Bapa telah mengasihi putranya sejak kekal dan rohnya yang maha kudus, dan itu tidak membuat Dia kesepian. Jadi kalau Allah menciptakan manusia karena Dia kesepian, itu bukan jawaban. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia menyembah Dia, tapi hal itu pun tidak benar. Karena Dia punya kerubim dan serafim yang berlaksa-laksa yang menyembah Dia siang dan malam. Kalau begitu, apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah? Mengapa Allah menciptakan manusia? Secara konsisten baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, kita dapat mengenal bahwa Allah yang terutama, bahwa Allah itu adalah apa? Allah itu adalah kasih. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, tujuan Allah bukan agar manusia menyembah Dia, bukan agar manusia itu menemani Dia, karena Ia tidak butuh itu. Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu menikmati kasih-Nya. Jadi dari pihak Allah sendiri, mengapa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia tujuannya adalah untuk membagikan kasih-Nya. Buktinya apa Allah membagikan kasih-Nya? Apa bukti Allah membagi kasih-Nya kepada manusia? Penciptaan hari ke-6. Hari ke-7 Ia beristirahat. Hari pertama Allah melihat semua itu baik. Hari kedua semua baik. Ketiga, keempat, kelima, semua sampai hari kelima semua sudah jadi baik. Maka ketika semua yang baik itu jadi, hari ke-6 manusia dicipta terakhir untuk menikmati semua yang udah baik itu.
Jadi Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu menikmati kasih Allah, dan dari pihak Allah sendiri, dari dirinya, tujuan Allah menciptakan manusia adalah Allah mau membagikan kasihnya yang berkelimpahan itu. Dan bukti bahwa Allah menciptakan manusia untuk membagikan kasihnya adalah bukti bahwa Allah menciptakan manusia agar ciptaannya itu menikmati kasihnya adalah ketika semua sudah jadi dengan baik, maka manusia itu dicipta terakhir untuk menikmati semua yang baik itu. Artinya di sini alam semesta dicipta untuk manusia, bukan manusia dicipta untuk mengisi alam semesta. Makanya Tuhan bersabda, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi, taklukkanlah itu. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk memenuhi seluruh bumi, untuk menikmati kasih Allah, kasih yang kekal itu. Karena kasihnya kekal, maka sejak semula kamu dan saya diciptakan untuk kekal. Bukan untuk mati. Nah, ketika kita diciptakan untuk kekal, maka ada syaratnya. Karena Allah itu kasih dan kasihnya kekal, maka ketika Allah mengasihi manusia dengan kasih yang kekal, agar hubungan itu bisa bertahan, maka manusia pun harus mengasihi Allah kembali. Bagaimana cara Allah mengasihi manusia? Dia sudah sediakan semua yang ada. Tapi manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Maka Allah beritahu caranya untuk mengasihi dia. Agar hubungan kita langgeng, aku mengasihi engkau dengan cara memberikan semua yang kuberikan ini. Maka kamu pun harus mengasihi aku dengan cara apa? Manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Tapi Tuhan kasih tahu caranya. Kalau kamu mau mengasihi aku, caranya adalah jangan makan buah pengetahuan itu. Jadi jangan Anda pikir buah pengetahuan itu untuk menguji, untuk mencobai Adam dan Hawa. Tidak. Buah pengetahuan larangan itu bukan untuk menguji, sebab Allah tidak perlu menguji Adam dan Hawa. Tapi buah pengetahuan itu adalah cara yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Beginilah caramu untuk mengekspresikan kasihmu kepadaku. Sama seperti seorang laki-laki ketika ia mau bersatu dengan perempuan. Ia berkata kepada laki-laki, aku mencintai engkau, aku memberikan engkau nafkah yang banyak. Tapi kamu juga harus mencintai aku dengan caramu. Apa yang bisa kamu perbuat bagiku agar hubungan kita ini bisa tetap langgeng dalam pernikahan ini. Agar hubungan kita bisa tetap langgeng dalam perkawinan kudus. Maka kita harus saling mencintai. Aku rela memberikan ini kepadamu wahai istriku. Dan engkau pun harus rela mengasihiku dengan apa yang kau bisa. Dan perceraian akan terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan. Kalau salah satu dari pasangan itu pun tidak lagi mencintai. Maka ketika manusia itu gagal mengasihi Allah, manusia bercerai dengan Allah. Allah berhasil mengasihi manusia itu dengan memberikan semuanya. Tetapi manusia itu gagal mengasihi Allah dengan memakan buah pengetahuan itu. Maka ketika manusia itu gagal mengasihi Allah, maka manusia itu bercerai, manusia itu berpisah dari Allah. Dan ketika ia berpisah dari Allah, ia menanggung konsekuensi perceraian itu. Apa konsekuensi perceraian itu? Kematian. Kalau konsekuensi perceraian itu adalah kematian, mengapa konsekuensinya adalah kematian? Apa arti kematian? Arti kematian adalah terpisah dari kehidupan. Dan siapa hidup itu? Allah. Yesus berkata, Yohanes 14:1-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah sang hidup itu. Jadi ketika manusia berpisah dari sang hidup itu, ia pun mengalami kematian. Jadi ketika Tuhan berkata, jangan engkau makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Kalau kamu makan buah pengetahuan itu, kamu pasti mati. Artinya Tuhan sedang mengatakan apa? Kalau kamu gagal mencintai aku, kita akan bercerai dan kamu akan terpisah dari hidupku dan engkau akan mati. Maka ketika manusia berpisah dari hidupnya Allah, ingat, hanya manusia yang diciptakan dengan roh Allah, yang dihidupkan dengan roh Allah. Ketika manusia diciptakan oleh roh Allah, ketika manusia dihidupkan oleh roh Allah, diciptakan oleh firman, dihidupkan oleh roh, artinya hidup manusia itu bergantung kepada hidupnya Allah. Dan ketika manusia berpisah dari Allah sang hidup itu, hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup manusia itu.
Dan ketika hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup manusia itu, maka manusia itu pun semakin lama semakin menua dan mati. Jadi yang membuat kamu mati dan saya mati adalah keterpisahan kita dengan Allah. Seperti lampu ini, kalau dia diputus listriknya dia mati. Maka kalau kita sumber hidup adalah Allah, ketika kita terputus dari sumber hidup itu, kita pun mati. Makanya tidak dikatakan yang lain mati, hanya manusia yang disebut mati. Karena yang lain tidak dihidupi oleh Roh Allah, tapi kita dihidupkan oleh Roh Allah. Jadi inilah yang disebut dengan kematian itu. Kematian itu adalah terpisahnya manusia dengan Allah sang hidup itu. Dan ketika kita terpisah dengan Allah karena ego kita, maka kita tidak lagi menikmati kasihnya, tapi kita menuai pemberontakan kita. Penderitaan, sakit, penyakit, huru hara, deru, perang di mana-mana terjadi. Itu semua terjadi karena apa? Karena keterpisahan kita dengan Allah. Tapi meskipun demikian, ketika manusia itu rusak, ketika manusia itu hancur, ketika manusia itu tidak lagi berguna, Allah tidak membuang manusia itu. Karena dia adalah Allah yang setia. Dan karena dia adalah Allah yang setia, dia tidak membuang ciptaan itu, dia menjanjikan satu hal. Apa yang dia janjikan? Dalam Kejadian 3:25 dia katakan, ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu iblis dan keturunannya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang dijanjikan oleh Allah di sini apa? Ketika manusia itu rusak, ketika manusia itu hancur, ketika manusia itu bejat, dia tidak lagi berkenan di hadapan Yang Maha Kudus. Apa yang dijanjikan Allah sebagai solusi dari kerusakan itu? Anak laki-laki yang lahir dari perempuan. Dan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu, dan ular itu akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Yang dijanjikan oleh Allah di sini apa? Ketika manusia itu rusak, ketika manusia itu hancur, ketika manusia itu bejat, dia tidak lagi berkenan di hadapan Yang Maha Kudus. Apa yang dijanjikan Allah sebagai solusi dari kerusakan itu? Anak laki-laki yang lahir dari perempuan. Dan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu, dan ular itu akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Dan selama 2000 tahun, dari masa Torah sampai penutup Nevim dan Ketuvim, 2000 tahun, seluruh para nabi berbicara tentang anak laki-laki ini. 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu datang, Nabi Musa mengatakan bahwa ia akan datang dari bangsa Yehuda. Ia akan muncul dari tunas Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Raja Daud dalam Mazmur 22 ia berkata bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya mengatakan bahwa anak laki-laki itu akan ditempatkan di antara dua orang penjahat. Dan lambungnya akan ditikam, dan itu akan mengeluarkan air dan darah. Dan kemudian dia mengalami penikaman itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena pemberontakan kita. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika mengatakan bahwa anak laki-laki itu akan dilahirkan di sebuah tempat yang hina, di kandang domba di kota Daud di Bethlehem. Nabi Hosea mengatakan bahwa anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir karena ada raja yang mau membunuh dia. Nabi Yeremia dan Yehezkiel dan para nabi yang lain mengatakan bahwa ia akan datang menunggangi seekor keledai. Ia akan memasuki gerbang Yerusalem dan dia akan menunggangi seekor keledai. Yunus di dalam tandanya berkata bahwa ia berdiam di dalam perut maut selama 3 hari 3 malam. Dan seluruh para nabi selama 2000 tahun berganti menubuatkan hal ini secara berbeda tentang anak laki-laki itu. Dan tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki di suatu kota Bethlehem dari seorang anak darah Maria dari keturunan Yehuda, yang diberi nama Yesus yang dikenal dari Nazaret. Dan ketika anak laki-laki ini lahir, dia menggenapi sebagian apa yang disebut para nabi itu. Jadi ketika Allah menjanjikan anak laki-laki ketika manusia itu rusak, jangan percaya kepada agama.
Jangan percaya kepada ideologi. Jangan percaya kepada sistem. Karena ketika kita bejat, ketika kita gagal, Allah dalam inisiatifnya tidak menjanjikan agama. Jadi jangan cari agama. Jangan cari ideologi. Jangan cari sebuah sistem. Carilah siapa anak laki-laki itu. Seperti 4.000 tahun lalu para nabi mencari siapa anak laki-laki ini. Dan kabar baiknya anak laki-laki ini telah datang ke dunia ini. Ia lahir dari Yehuda. Ia diberi nama Yesus. Lahir dari anak darah Maria. Dia diasingkan ke Mesir. Dia mau dibunuh oleh Herodes. Dan dia pun disalibkan dan ia berseru Eli Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku. Tapi meskipun demikian, apakah ketika dia yang disebut Yesus ini, apakah ketika Yesus ini menggenapi seluruh kitab para nabi, apakah kita menjadi cukup percaya kepada dia? Tidak. Kalau begitu, apa makna sabda Tuhan Yesus? Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus mau mengatakan, kalau kau tidak percaya bahwa akulah yang menggenapi seluruh kitab para nabi itu, kamu akan mati dalam dosamu. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu? Apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus itu sehingga ia mengatakan kalau kamu gak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau sekedar omong-omong doang, seluruh para nabi-nabi palsu, semua Mesias-Mesias palsu bisa ngomong-ngomong tanpa bukti. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sehingga kita bisa percaya dan datang kepada dia? Apa yang diperbuat anak laki-laki ini? Ingat sejak semula kita diciptakan untuk hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal ini terhambat oleh karena satu hal, dosa. Dan dosa ini dalam bahasa Ibrani disebut hatah, yang artinya hutang. Kalau dosa adalah hutang, dan hutang itu menghambat kita kepada kekekalan, maka hutang apa kita kepada Allah? Apa hutang kita kepada Allah? Apa? Apa hutang saya? Apa hutang kamu kepada Allah? Kasih. Allah telah sukses memberikan kasihnya kepada kita, tapi kita gagal mengasihi dia. Ketika kita gagal mengasihi dia, itu disebut dosa, maka kegagalan itulah hutang kita kepada dia. Dan apa yang dilakukan Yesus ini? Semua keturunan Adam di dunia ini telah berhutang kasih kepada Allah karena kita semua tidak pernah taat kepada Allah. Tetapi Yesus Kristus, ia telah taat sampai sempurna di atas Kalvari, yang dengan demikian ia membuktikan ia sempurna dan tidak gagal mengasihi Bapaknya. Dan ketika ia tidak gagal mengasihi Bapaknya, ia berhasil mengasihi Bapaknya dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya kegagalan manusia untuk mengasihi Allah itu dapat dibenarkan di dalam dia yang berhasil mengasihi Bapaknya sampai mati. Maka hutang manusia yaitu kasih kepada Allah yang tak dapat dilakukan oleh siapapun, itu berhasil dilunasi oleh Kristus melalui keberhasilannya mengasihi Bapaknya sampai mati di kayu salib. Artinya Kristus berhasil mengasihi Bapaknya, artinya dia tidak berhutang, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan. Makanya ada tertulis, ia telah memakukan surat hutang kita di atas kayu salib. Memakukan surat hutang itu artinya salib itu adalah tanda kasihnya yang sempurna. Jadi ketika dia mengasihi Bapaknya di kayu salib itu, artinya apa? Dia tidak berdosa. Jadi ketika kita terhambat kepada pintu kekekalan itu karena kita berhutang kasih kepada Allah, maka Kristus ia telah berhasil mengasihi Bapaknya, maka pintu kekekalan itu terbuka di dalam dia. Dan selain melunasi hutang dosa, karena kita berhutang kasih kepada Allah, tapi Yesus Kristus telah mengasihi Bapaknya sampai mati di kayu salib. Artinya dia berhasil mengasihi Bapaknya sampai mati tanpa berdosa. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan ia takluk kepada hukum Taurat dan ia tidak berdosa. Bahkan ketika ia berkata kepada orang Yahudi, dapatkah engkau membuktikan bahwa aku berdosa? Orang Yahudi tidak mampu buktikan. Bahkan Pontius Pilatus yang mendakwa Mesias yang hidup itu, anak Allah itu,
mengatakan, aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Dalam hukum Yahudi, 2 saksi adalah saksi yang sah. Saksi Kristus bahwa ia tidak berdosa bukan hanya 2, ribuan orang. Pengadilan Roma dan pihak orang Yahudi pun mengatakan bahwa ia tidak bersalah. Maka artinya memang mutlak ia tidak berdosa. Maka selain melunasi hutang dengan kasihnya yang sempurna kepada Bapaknya dalam inkarnasinya, apa yang dilakukan Kristus sehingga kita percaya kepada Dia? Mengalahkan kuasa dari dosa itu. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah, dalam 1 Korintus 15 sengat maut adalah dosa. Bagaimana cara Yesus mengalahkan dosa? Karena kekuatan dari dosa itu adalah kematian, maka cara Yesus mengalahkan dosa adalah dengan mengalahkan kematian. Bagaimana cara Kristus bagaimana cara Allah mengalahkan kematian? Dia mengambil kemanusiaan agar dia dapat mati dengan kemanusiaan itu. Dia masuk kepada kematian melalui kayu salib. Dan kemudian ketika ia masuk ke dalam kematian itu, ia merusak, ia mengambil kunci kerajaan maut itu. Dia menginjak-injak kematian itu dan membuktikan ia menang dengan kebangkitannya. Jadi ketika Kristus itu bangkit yang disaksikan 500 orang dalam sejarah dunia, ia mau memberitahu seluruh dunia, lihatlah aku telah mengalahkan kematian itu. Lihatlah kematian telah kuinjak-injak. Jadi jikalau kau wahai manusia mau kembali kepada tujuanmu yang semula, yaitu hidup yang kekal sebagaimana aku menciptakan engkau, datanglah kepadaku karena aku telah menuntas dan memberantas kematian itu. Jadi kalau kau mau kembali kepada hidup sebagaimana engkau kuciptakan, datanglah kepadaku. Karena aku telah melunasi hutang dosa dengan keberhasilanku mengasihi Bapakku. Dan aku telah mengalahkan kuasa dari dosa yaitu kematian itu. Maka benarlah sabda Kristus yang berkata, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Itulah artinya ketika Kristus berkata, kalau kau tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sebab memang benar, tidak ada yang melakukan seperti yang Kristus lakukan. Jadi kalau anak-anak muda dalam kebodohannya, di dalam ketidaktahuannya berkata, baiklah semua agama sama saja, semua mengajarkan yang baik. Kamu dalam pengaruh setan. Ngomong begitu kamu dalam pengaruh setan. Sehingga dengan alasan begitu dia mengatakan, gak apa-apa aku kawin dengan yang berbeda agama. Gak apa-apa aku meninggalkan Kristus. Yang penting aku berbuat baik. Kamu ngomong begitu bukan kamu yang ngomong, dosamu yang ngomong itu. Kenapa? Karena dosamu itu berusaha menipu kamu sebab iblis itu penuh dengan tipu daya. Kristus berkata iblis adalah pembunuh dan bapa segala pendusta. Iblis itu berusaha mendustai kamu dengan mengatakan, enggak apa-apa di luar Yesus. Yang penting kamu baik. Pertanyaan saya, siapa orang baik yang enggak mati? Jadi kalau kamu bilang, yang penting berbuat baik. Siapa orang baik yang enggak mati? Enggak ada. Orang yang paling baik sekalipun mati juga. Kalau kamu kejar kekayaan, kalau kamu kejar perempuan yang cantik, kamu kejar laki-laki yang tampan, kamu kejar harta, kamu kejar pengaruh. Renungkanlah, di manakah Confucius, Lao Tzu dari dinasti ke dinasti di Tionghoa yang sangat pintar itu, di manakah mereka sekarang? Di manakah Cleopatra yang cantik itu? Di mana Ptolemy pemimpin Yunani, bangsa Gerika? Di manakah pemimpin Media Persia, kerajaan yang besar itu? Di manakah Pontius Pilatus yang mendakwa dengan kuasanya yang luar biasa? Ia mendakwa Kristus itu. Di manakah Herodes yang sangat kaya raya itu? Di manakah Firaun yang begitu tampan? Di manakah mereka sekarang? Di bawah kakimu. Di dalam tanah. Jadi kalau engkau meninggalkan Kristus demi harta seperti yang dimiliki Herodes, demi ketampanan seperti Firaun, demi kecantikan seperti Cleopatra, demi pengaruh seperti Pontius Pilatus, demi kebesaran seperti Nebukadnezar, demi kepintaran seperti Confucius dan Lao Tzu, akhirnya kamu akan berakhir sebagaimana mereka telah berakhir di dalam tanah itu. Jadi kalau engkau mau mencari mereka meninggalkan Kristus, nasibmu akan sama seperti nasib mereka, seperti sampai hari ini. Itulah cara dunia membodoh-bodohi kita manusia.
Dan dosa itu begitu kuat mencengkrami manusia, sehingga batin manusia tertutupi untuk menyadari hal ini. Untuk itulah sabda Kristus yang berkata, di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Gak bisa Elia Myron, engkau gak bisa di luar aku berbuat apa-apa. Sehebat apapun engkau khotbah, sepintar apapun engkau. Tapi kalau engkau tidak mengikut aku dengan sungguh-sungguh, engkau akan kubuang, kata Kristus. Jadi ketika ia berkata di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa, itu bukan karena kesombongan Kristus, tapi emang karena fakta. Memang karena kasihnya. Makanya benarlah kata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Jadi anaknya yang tunggal itu melakukan sesuatu untuk mengembalikan kepada hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu terhalangi oleh karena dosa, maka anak yang tunggal itu melunasi dosa dan mengalahkan dosa. Maka pintu kepada kekekalan itu terbuka kembali di dalam Kristus. Maka benar kata dia, di luar aku kau tidak dapat berbuat apa-apa. Itu betul. Kalau ada anak-anak muda di sini mau bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus, mau meninggalkan Kristus demi pekerjaan, demi harta, demi tahta, atau bahkan oleh karena apapun yang ada di dunia ini, yang ada di dalam kefanaan ini, bodoh sekali. Karena itu tidak akan dapat menolongmu. Satu filosofi yang baru saya pelajari yang begitu indah di dalam kemurahan Tuhan. Ada satu hal yang perlu Anda tahu. Apa yang paling kau kejar dalam hidup ini? Apa tujuanmu? Apapun agama orang, apapun kepercayaan orang, dari suku manapun dia berasal, dari bangsa manapun dia dilahirkan, tujuan manusia hanya satu. Ada yang tahu? Mungkin ada banyak udah dengar ini. Karena saya sering bawa kemana-mana. Ada yang tahu? Mau dia orang China, orang Tionghoa, orang Batak, orang Nias, orang Filipina, orang apapun. Apa yang paling diinginkan manusia? Apa yang dikejar manusia? Apa? Hidup. Hidup kan? Iya dong. Kamu kerja cari uang seperti kesaksian tadi. Aku tidak ingin menyusahkan orang di masa tuaku. Artinya dia merindukan apa? Hidup. Anak-anak muda kerja di PT-PT, di kantor sampai apa, di SCB di Jakarta ini. Kamu cari uang untuk hidupmu, demi perutmu kamu bisa tetap hidup. Kamu menikah untuk punya anak, mempertahankan hidupmu juga, merawat kamu. Tujuanmu hanya mau satu, hidup. Orang rela korupsi agar dia kaya, agar perutnya terpenuhi dan dia tetap hidup. Orang rela membunuh saudaranya karena apa? Dia menjadi ancaman bagi hidupku, kubunuh engkau. Seperti Kain membunuh Habel. Orang rela berdosa. Orang rela menjadi tamak, orang rela menjadi pahit, orang rela menjadi cemar demi hidupnya. Hiduplah yang dicari oleh seluruh manusia di bumi ini. Sehingga manusia berlomba-lomba dalam kompetisi demi perut, demi hidupnya. Dan kalau diinginkan manusia adalah hidup, maka yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Sehingga orang karena takut kematian, dia cari uang banyak-banyak agar beli suplemen yang sehat-sehat, agar usianya semakin panjang. Saya ada lihat di TikTok anak muda entah di luar mana, dia lakukan treatment organik dan segala macam. Dia melakukan banyak hal agar dia lebih muda daripada usia yang seharusnya. Usia 40 tahun lebih muda, pada mukanya sama aja tuanya dengan yang lain. Gak ada bedanya. Saya melihatnya, wah sayang sekali. Orang ini tidak kenal Kristus. Kenapa? Dia tidak ngerti. Kalau keinginanmu adalah hidup, dan kalau ketakutanmu adalah kematian, mengapa engkau tidak memberikan jiwamu kepada Dia yang telah mengalahkan kematian, yang adalah ketakutan terbesarmu, dan dengan demikian Dia memberikan hidup kepadamu? Mengapa enggak? Kristus telah mengalahkan ketakutan terbesar manusia di bumi ini. Makanya Kristus berkata, engkau akan berduka cita, tetapi ingat dan kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Kristus. Bagaimana cara Kristus mengalahkan dunia?
dengan menginjak-injak hikmat dunia, yang dengan demikian ia mengalahkan kuasa dosa dari dunia, yaitu kematian. Jadi kalau ketakutan terbesarmu adalah kematian, dan kerinduan jiwamu adalah kehidupan, mengapa engkau tidak memberi jiwamu kepada Dia yang telah mengalahkan kematian dalam sejarah dunia melalui kebangkitannya, yang dengan demikian ia bisa memberi hidup kepada kamu? Mengapa tidak? Jadi satu-satunya alasanmu menolak Kristus hanya satu, kesombongan dan kelicikanmu. Gak ada argumen yang cukup bagimu. Tidak ada alasan yang cukup bagimu kalau hiduplah yang engkau perjuangkan dan saya perjuangkan. Dan kalau kematianlah yang kita takuti, tidak ada alasan bagi saya dan kamu untuk menolak Kristus itu. Kalaupun alasannya ada, hanyalah kesombongan dan kelicikan kita. Hanya itu alasannya. Hanya itu alasannya. Maka benar apa kata Tuhan Yesus, memang di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sulit dipahami bagi orang yang tidak belajar Alkitab. Cuma baca apa arti Tuhan Yesus, di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu bukan tentang Tuhan memberi berkat, Tuhan memberi pekerjaan, Tuhan memberi, itu urusan lain. Itu tidak terlalu penting. Itu tidak penting. Jangan pergumulkan tentang sesuatu, aku mau makan apa, nanti aku mau seperti itu, tidak terlalu penting. Yang kamu perlu sekarang pikirkan adalah kesehatan batinmu. Tubuhmu sakit, kamu berjuang cari uang demi perutmu. Ketika kamu sakit lambung, kamu beli obat Proma. Kamu beli obat-obatan di Indomaret. Kesehatan tubuhmu sangat kamu perhatikan. Tapi kesehatan batinmu tidak pernah kita pedulikan. Mengapa demikian? Padahal kerusakan batinlah yang memulai kerusakan tubuh. Kerusakan jiwa manusia itulah yang membuat dia memberontak kepada Allah. Yang kemudian pemberontakan itu membuat dia perlahan-lahan mati dan menua. Kita berusaha. Rambut mulai rontok. Saya juga rambut saya mulai rontok. Mulai cari suplemen. Lalu apa itu? Aduh lupa. Semprot itu loh. Tante saya bilang, kamu pakai ini biar sehat. Bapak saya bilang, ini bagus, merek ini bagus. Peduli sekali, bukan? Tapi apakah kita pernah peduli dengan kesehatan batin kita? Karena Kristus mengatakan apa? Akulah yang rendah hati dan lemah lembut. Aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Bukan ini. Karena ini akan membusuk. Ini gak bisa dibawa ke sorga. Gak bisa. Gak cocok. Karena daging dan darah tidak mewarisi kerajaan. Jadi jangan harap kamu ada orang sampai sulam ya. Botok. Botok itu suntik untuk berketat ya. Cat rambut. Segala macam. Operasi ini yang tadinya pesek bisa segini ya. Mancung sekali. Itu sia-sia. Karena itu gak akan Anda bawa. Nanti di langitmu kembali kepada original. Kembali. Yang tadinya pesek terus dimancungin kembali lagi pesek lagi. Karena seperti apa engkau dilahirkan akan kembali seperti demikian. Tetapi dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kata Kristus, kata Rasul Paulus. Dan karena Kristus itulah telah mengalahkan kematian. Dan dengan demikian ia memberikan hidup. Karena hal itulah yang mengherankan itu. Karena peristiwa yang mengagumkan itulah. Semua rasulnya Kristus rela mati demi Kristus. Mengapa demikian? Karena mereka melihat dengan mata mereka. Tuhanku Yesus Kristus anak Maria dari keturunan dan tunas Daud. Telah mengalahkan kematian itu. Lalu mengapa aku takut mati demi Tuhanku yang mulia itu? Maka dengan hal inilah Rasul Markus rela ditarik di kuda di Alexandria. Rasul Petrus rela disalib terbalik di Roma. Paulus rela kepalanya dipenggal di Roma. Ignatius rela dimasukkan dan dimakan singa. Dan semua Rasul Kristus mati martir demi Kristus. Yohanes rela digoreng di dalam minyak panas. Karena mereka melihat apa? Untuk apa aku menakuti kematian sedangkan Tuhanku yang kuberitakan di dalam sukacitaku telah mengalahkan ketakutan terbesarku. Oleh karena itu, kalau engkau masih takut mati, takut sakit penyakit, takut miskin, imanmu masih palsu. Ya. Kalau kamu masih takut 3 hal itu, mau kau menyanyi bagaimanapun, haleluya, haleluya. Imanmu masih palsu. Kenapa? Kamu masih takut.
Rasul Yohanes bilang di dalam ketakutan tidak ada kasih. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar diantaranya adalah karena kita mengasihi Allah maka kita beriman. Seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kasih itulah yang membuat kita beriman kepada Allah. Dan iman itulah yang menghantarkan kita kepada pengharapan. Jadi kalau kita itu tidak memiliki kasih kepada Allah, kita tidak akan beriman. Makanya kalau kita tidak memiliki kasih kepada Allah, kita akan takut. Jadi kenali jiwamu. Jangan pentingkan dagingmu, jangan dulu lah. Batin dulu dipulihkan. Aku masih takut enggak ya? Kalau masih takut, mengapa aku takut? Kalau aku takut kepadamu, artinya aku ragu-ragu kepada dia. Aku tidak mengasihi dia. Padahal Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Kalau kamu masih takut artinya apa? Kamu ragu sama dia. Kamu tidak percaya sama dia. Mungkin kita disebut pengikutnya dia kalau kita tidak mengasihi dia? Tidak mungkin. Oleh karena itu, perjuangkanlah imanmu yang sejati, bukan iman kita yang palsu. Kalau iman masih palsu, kepalsuan enggak akan masuk di dalam kerajaan surga. Jangan takut, sebab nanti di Wahyu dikatakan apa? Orang-orang penyihir, orang-orang cabul, dan penakut tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita takut dengan semua yang ada di dunia ini, kalau kita masih takut menghadapi itu, artinya kita tidak mengasihi Allah. Lihat semua para rasul. Rasul-rasul Tuhan Yesus itu adalah contoh yang paling baik tentang iman yang sejati. Petrus, Paulus rela mangkrak berapa kali. Dia rela miskin demi Kristus. Saya nggak katakan jadilah miskin, saya nggak bilang begitu kok. Enggak. Saya nggak bilang jadilah di kolong jembatan pergi ke kapal-kapal, enggak. Miskin di hadapan Allah artinya apa? Mengakui keberadaan Allah itu. Aku tidak bisa melakukan apapun seperti Paulus mengatakan apa? Aku lebih suka dalam kelemahanku. Ada nggak orang suka lemah? Aneh ya Paulus itu ya. Aku lebih suka dalam kelemahanku. Kenapa dia suka dalam kelemahan? Karena dia tahu bahwa Tuhannya yang sempurna. Mana ada orang suka dalam kelemahan? Orang berlomba-lomba nge-gym biar bisa menang, saling meninju. Biar siapa yang paling kuat dia yang menang. Mana ada orang suka dalam kelemahan? Kalau dia sakit, waduh Tuhan berikanlah aku kesehatan. Aku lemah, aku mau sehat, aku mau pergi. Mana ada orang yang mau begitu? Tapi kenapa Paulus berkata, di dalam kelemahanku inilah kuasa Kristus menjadi sempurna. Mengapa Paulus bisa seperti itu? Karena imannya sempurna. Dan dia melihat apa yang kita tidak lihat. Bagi dunia itu bodoh. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Dan hikmat Allah adalah kebodohan bagi. Dan pemberitaan Injil adalah kebodohan bagi dunia. Bahkan Paulus mengatakan, aku menjadi bodoh karena Kristus. Karena sekalipun aku dihina, aku difitnah, aku dicaci, aku dimaki, aku tidak membalaskan itu. Dunia ini mengatakan apa? Apa yang dilakukan bagimu, balaskan aja. Itu keadilan kata dunia. Tapi kalau karena Tuhan, di dalam Tuhan yang menuntut kasih yang sempurna, dia enggak mengatakan itu. Maka Paulus mengatakan di dalam Kristus aku, karena Kristus aku menjadi bodoh. Menjadi bodoh disitulah, menjadi bodoh di hadapan dunia. Itulah iman yang sejati. Kenali imanmu. Enggak cukup hanya datang ke gereja, enggak. Enggak cukup hanya baca Alkitab juga, enggak cukup. Yang paling penting itu apa? Kenali dirimu. Tuhan, tolong aku untuk mengenali siapa aku di hadapanmu. Kalau kita nggak mengenali diri kita ini, kita nggak akan mungkin mengenali dia. Karena kita bisa mengenali dia karena kita sadar kita butuh sesuatu yang dapat memberikan dan dapat menolong kita dari kesusahan terbesar kita dan ketakutan terbesar kita, yaitu maut. Lihatlah bagaimana cara iblis menipu dunia ini. Orang-orang di luar daripada kita, mereka menghujat-hujat Yesus Kristus. Mereka menghina karya penyaliban. Mereka begitu memfitnah pengajaran Kristus. Mengapa demikian? Mereka sangat kasihan karena mereka dipakai iblis untuk dapat melakukan hasrat-hasrat yang tak berguna. Bahkan di dalam kekristenan pun ada gerakan-gerakan yang mulai mengubah ideologi kekristenan menjadi ideologi yang universalis. Itu jahat dan paling bahaya. Eksklusivitas Kristus yang telah dilakukan oleh dia itu mulai disamarkan di dalam dunia.
Hati-hati. Minta kepada Allah agar Allah memberikan kita hikmat untuk membedakan apa yang benar, apa yang salah. Itu penting. Apalagi menghadapi hidup dan hari-hari yang semakin jahat hari-hari ini. Gak cukup. Hanya baca Alkitab, datang ke gereja itu gak cukup. Perlu kita sering menyadari, Tuhan tolong aku, tuntun aku. Aku mau jadi seperti bayi. Aku seakan-akan gak dapat berbuat apa-apa. Aku mau Tuhan yang tolong. Aku mau lemah agar Tuhan yang menguatkan dan engkau yang bekerja. Kalau egomu masih tinggi ikut Tuhan. Tuhan aku udah buat ini, oh, aku mau ini. Tuhan pilihlah. Bukan engkau, bukan berserah, mau manfaatkan dia namanya. Tuhan aku mau masuk ini, aku mau dapat ini, aku mau dapat ini. Nah, Tuhan pilihlah mana yang baik. Kamu jadikan dia babumu. Itu bukan namanya bukan berserah. Berserah itu Tuhan, I don't know what to do. Aku nggak tahu apa yang mau aku lakukan. Tunjukkan aku jalanmu. Itu namanya berserah. Seperti bayi. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau imanmu tidak seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Anak kecil di situ dalam bahasa asli disebut dengan infant. Artinya bayi yang tidak dapat berbuat apa-apa. Bayi kalau ibu-ibu yang pernah punya bayi dan akan punya bayi. Kalau bayinya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mau maknya bedai di pantat kayak di muka di mana terserah. Tapi yang penting ibunya membedaki dia, ibunya buat dia pakaian yang bagus. Itu untuk tujuan yang terbaik buat anaknya itu. Anaknya itu enggak bisa buat apa, bedaki aku di sini, lipstik aku di sini, anak enggak bisa. Dia enggak bisa ngatur ibunya. Ibunya yang suka hati mau buat gimana anaknya itu, mau dibalik kayak, mau diapa kayak. Tapi itu untuk demi yang terbaik buat anaknya. Maka jadilah seperti bayi. Seolah-olah Anda enggak bisa berbuat apa-apa, biar Tuhan yang poles-poles. Tapi apapun yang itu Tuhan lakukan dalam hidupmu, percayalah kepada bahwa rancangannya ada rancangan yang menyelamatkan. Justru karena kita sadarlah bahwa kita tidak tahu apa-apa di depan sana, kita tidak tahu sedetik ke depan itu apa. Karena kita sadarlah akan ketidaktahuan kita sadar kelemahan kita sadar kebodohan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang rela dan kerendahan hati untuk dapat mengakui segala laku-laku kita. Dan dengan demikian, kalau dengan demikian kita hidup, kita akan berkenan dan kita akan dituntun kepada padang pengembalaan miliknya dan dituntun menjadi milik kepunyaannya dan diperhitungkan di antara kawanan dombanya. Itulah iman yang sejati dan untuk itulah kita dipanggil. Sampai di sini Tuhan berkati, kita berdoa.